Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya. Bersama saya Ruciardi yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan, yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan, 3 pembahasan dengan para narasumber kita yang insyaallah sudah sangat paqih dalam keilmuannya. Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan sama-sama kita bahas bareng ya. Nah, saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, memasuki bulan Zulhijjah ya. Semoga keimanan kita masih tetap kuat ya, istiqomah dalam beribadah. Nantinya kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur ya. Kita doakan bersama-sama juga agar kita segera menyusul dan untuk bisa berangkat ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat kaum muslim, seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanya langsung. Baik, di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, istri aktif berorganisasi di luar dalam rangka dakwah, namun jadi sering pulang malam. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan. Maka di sini tergantung kepada sang suami. Ketika suaminya ridho, istrinya melakukan aktivitas-aktivitas dakwah yang proporsional lebih, maka tergantung kepada kita. Karena dikatakan, wahai para suami, dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Boleh atau tidak seorang wanita keluar untuk melakukan dakwah, dan itu adalah boleh. Dan ini adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang terpuji. Akan tetapi kalau kita melihat ini adalah di luar dari kapasitas berlebihan, maka kita harus menjelaskan kepada istri. Ibadah dikatakan punya batasan. Maka bagaimana Salman menasihati Abu Darda? Dia mengatakan, wahai Abu Darda, inna li nafsika haq, wa li rabbika haq. Maka dikatakan sesungguhnya untuk dirimu ada haknya. Dan untuk Allah ada haknya. Wa li ahlika haq. Dan untuk keluargamu ada haknya. Jadi pekerjaan ibadah, dakwah dalam kategori ibadah adalah boleh nggak melampaui dari kapasitas menyanyiakan suami dengan anak-anak, maka secara hukum tidak boleh. Kalau kita merasa ini melebihi dari kapasitas, maka kita kemudian menasihati istri agar kemudian tidak berlebihan dalam menggunakan waktu, sehingga waktu bersama dengan anak, dengan suami kemudian dikorbankan, sehingga kemudian semuanya adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Muslim atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah ya. Nah teman-teman, disinilah pentingnya ya peran suami, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muslim tadi, bahwasanya ini semua itu bergantung pada suami ya, suami dari istri tersebut tentunya. Jadi bagaimana suami ini memberikan izin atau tidak, karena memang apa yang dilakukan oleh istrinya ini sangat mulia ya teman-teman ya, organisasi untuk berdakwah, ini bagus sekali ya, berdakwah segala macam, memang untuk sifatnya untuk kebaikan. Namun yang menjadi persoalan sampai larut malam. Nah ini kembali lagi ke antum selaku suami ya, apakah memang mengizinkan atau tidak, atau ini menjadi diskusi bersama. Kira-kira kalau sampai malam itu bagaimana? Apakah mungkin ya soal kesana kemarinya dengan siapa atau bagaimana? Apakah
Mungkin bahkan suami mendukung dengan ikut antar jemput dan lain sebagainya. Dan jika ini memungkinkan boleh-boleh saja. Namun kalau seandainya ini malah menjadi membahayakan, misalnya jadi pulang pergi sendiri dan lain sebagainya malam hari, itu cukup rawan ini ya, kejahatan. Maka hal ini mungkin bisa didiskusikan kembali. Nah, itu kalau dari saya pribadi ya. Tapi ini kembali lagi ke antum selaku suami, apakah memberikan izin atau tidak, dan ini tentunya sudah melewati atau mendiskusikan apa-apa saja yang menjadi kewajiban atau kerjasama dalam kehidupan berumah tangga. Semoga tercerahkan sahabat keluarga muslim. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Ustadz, saya pernah dengar apabila 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, maka seseorang itu sudah menjadi kafir. Apakah benar Ustadz?